baik kita akan membahas masalah sistem kendali temperatur dan kelembapan pada pertemuan kali ini. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa dalam greenhouse itu terdapat greenhouse effect ya. Ini istilahnya yang biasa digunakan untuk pemanasan global. Jadi dalam greenhouse effect itu panas bisa menembus greenhouse, kemudian energinya berkurang ketika dia dipantulkan, ketika menabrak dinding, lantai dan lain sebagainya, energinya berkurang, tapi dia tidak cukup kuat untuk menembus keluar dari greenhouse, sehingga panas itu terperangkap di dalam. Nah, kalau misalkan kalian dengar greenhouse effect atau efek rumah kaca pada pemanasan global, itu bukan berarti karena banyaknya rumah kaca, tapi bumi yang besar itu dengan adanya gas-gas greenhouse seperti metan, kemudian kalau misalkan kita mau hujan itu ada H2O ya, H2O di awan kan rasanya panas di bawah ya, di rumah kita atau di dalam ruangan itu terasa panas karena panas yang akan keluar dari bumi itu dihalangi oleh awan atau H2O, konsentrasi H2O atau uap air yang ada di atas bumi. Nah, itu sesaat sampai dia berkondensasi kemudian menjadi hujan. Tapi kalau greenhouse gas yang CH4, metan dan lain sebagainya itu dia akan tinggal di atas dan memanaskan suhu bumi secara terus-menerus ya. Kalau mendung kan sebentar saja panasnya, ketika hujan dia sudah dingin kembali. Tapi kalau misalnya gas C4 itu ada di atas, melingkupi bumi, melingkupi bagian dari bumi, maka suhu bumi akan naik beberapa derajat. Nah, ini sama prinsipnya seperti greenhouse ini. Jadi pemanasan global itu menggunakan fenomena yang ada di greenhouse ini. Nah, jadi ketika dia suhu udara radiasi masuk, kemudian dia panasnya terperangkap karena tidak bisa keluar. Nah, di dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya mungkin sudah dibahas mengenai perencanaan atap, ventilasi, dan saluran distribusi udara agar greenhouse tidak terlalu panas dan optimum bagi tanaman ya. Kemudian, pada kondisi ketika panas itu tidak bisa dikendalikan secara alami, maka perlu diterapkan sistem kontrol atau kendali untuk mengendalikan suhu atau kelembapan yang ada dalam greenhouse. Nah, mengapa suhu dan kelembapan itu penting? Suhu dan kelembapan itu penting pada proses pertumbuhan tanaman ya. Misalnya kalau suhu itu ada suhu yang optimum bagi tanaman yang apabila suhu tidak mencapai suhu tersebut maka metabolisme tidak akan sempurna. Ada teori yang katanya heat unit ya. Misalnya tanaman itu pertumbuhannya dibagi dalam beberapa fase ya. Ketika dia dalam fase tertentu dia harus menerima suhu sebesar tertentu ya selama fase pertumbuhan itu. Kalau dia menerima suhunya kurang dari yang diinginkan atau yang disyaratkan bagi fase pertumbuhan tertentu, maka dia akan memperpanjang fase tersebut. Jadi tanaman itu bisa tumbuhnya lebih lama gitu ya. Misalkan fase vegetatif itu suhunya tidak mencukupi, maka vegetatif itu akan diperpanjang. Jadi tidak pindah ke fase generatif ya. Jadi kalau misalkan tanaman yang berbuah itu tidak berbuah, kalau padi tidak, dia memperpanjang fase vegetatifnya sehingga umurnya lebih lama. Itu dari suhu. Kalau dari kelembapan di daun dan kelembapan di udara luar itu kan berbeda ya. Kalau di daun itu kita anggap jenuh ya, penuh dengan uap air di stomata. Tapi ketika di luar dia lembab, maka dia ada potensial yang kecil di sana. Sama seperti Anda menyiram air dari tempat yang rendah atau tempat yang tinggi. Kalau dari tempat yang rendah, dia potensial energinya itu besar untuk airnya itu jatuh. Tapi kalau dari tempat yang tinggi, potensial airnya terbalik ya. Kalau dia dari tempat yang rendah, potensial airnya lebih kecil untuk jatuh. Kalau dia lebih dari tempat yang tinggi, energi potensialnya lebih besar untuk air itu jatuh. Nah, kalau perbedaan kelembapan antara daun dan udara luar itu sedikit atau kecil, maka potensial uap untuk keluar dari daun itu kecil, tidak besar dorongannya. Tapi kalau dia perbedaan kelembapan antara daun dan di luar suhu dan udara luar itu besar, maka potensialnya besar untuk dia uap air itu keluar dari daun. Nah, kenapa penting uap air itu keluar dari daun? Karena dia akan mengendalikan proses transpirasi. Jadi proses transpirasi itu biasanya untuk membuka stomata, untuk mendinginkan tanaman, dan untuk mengambilkan hara-hara yang ada di tanaman. Jadi kalau tidak ada tarikan udara atau uap air keluar dari daun, maka tarikan dari akar juga sedikit atau mungkin tidak ada. Jadi seperti kita sedotan ya, di puncak sedotan itu yang kita sedot adalah daun.
misalnya daun, di bawah itu akar. Kalau tidak kita sedot, maka akar itu tidak akan mengambil air. Nah, jadi kelembapan itu penting, suhu dan kelembapan bagi pertumbuhan tanaman, dan masing-masing tanaman itu punya suhu dan kelembapan yang optimum sendiri ya. Jadi mungkin bisa berbeda-beda antara satu tanaman dan tanaman lain. Nah, karena itu kita harus sediakan suhu dan kelembapan dalam greenhouse itu sama seperti yang diinginkan atau yang optimum bagi tanaman. Nah, saya akan tampilkan flowchart pengendalian suhu dan kelembapan ya. Pertama kita mulai, kemudian masukkan suhu dan kelembapan yang optimum bagi tanaman. Misalkan tanaman apa gitu, suhunya misalnya 25 yang optimum ya, kan bayam gitu. Suhu yang optimum yang diinginkan 25, tidak boleh kurang atau lebih. Kalau kurang mungkin dia pertumbuhannya lambat, kecil terus tanamannya. Kalau lebih mungkin dia cepat mati karena penguapannya besar dan mungkin tidak optimal pertumbuhannya ya. Kemudian ini ukur suhu dan kelembapan dalam greenhouse berapa. Jadi kita pertama masukkan set point di sini 25 dan katakanlah 70 katakanlah 25 derajat dan RH 70%. Kemudian kita ukur suhu dan kelembapan dalam greenhouse berapa. Kita ukur suhu dan kelembapan dalam greenhouse dengan sensor. Nah, dari sensor ini akan ada controller berapa suhu dan kelembapan, apakah dia sudah optimum. Tentunya dia dibandingkan dengan berapa nilai optimum yang kita masukkan, yang kita set point yang kita masukkan. Jika iya, maka kita berikan jeda pengukuran. Jadi dia sudah oke, kita tidak perlu mengaktifkan apa-apa, tidak perlu mengaktifkan alat apa-apa. Tapi kemudian setelah beberapa waktu kita ukur kembali, apakah masih oke, masih sesuai dengan optimum yang diinginkan tanaman. Kalau tidak, maka aktuator atau controller akan memerintahkan aktuator untuk menyalakan atau mematikan alat-alat yang akan mempengaruhi suhu dan kelembapan. Misalnya kalau di suhu mungkin ada pendingin itu bisa jadi pendinginan dengan refrigeran ya, dengan AC gitu ya. Tapi kalau untuk greenhouse mungkin sangat mahal, terlalu mahal. Kemudian juga mungkin pendingin dengan menggunakan evaporative cooling. Kita memberikan semprotan kabut air sehingga kabut air itu menyerap suhu yang ada di sekelilingnya. Nah, itu pendinginan. Atau untuk pemanasan kita memberikan heater atau pemanas heater. Kemudian untuk kelembapan kita memberikan humidifier, mengaktifkan humidifier untuk menyemprotkan kabut air yang meningkatkan kelembapan. Kemudian bisa juga exhaust fan ya. Exhaust fan itu kipas yang menarik udara dari dalam keluar, sehingga udara yang panas di dalam itu bisa dikeluarkan dan ada ventilasi yang menarik udara yang baru yang lebih dingin, yang lebih suhunya lebih rendah. Nah, kalau misalkan sudah mengaktifkan alat-alat untuk meningkatkan atau menurunkan suhu atau menurunkan kelembapan, maka dicek lagi, dilakukan pengukuran kembali apakah sudah optimum atau belum. Kalau tidak, ya ini alat masih tetap dinyalakan. Kalau sudah, maka kita bisa menghentikan alat dan menunggu sebentar untuk kemudian mengukur kembali. Jadi proses ini berulang-ulang. Proses ini terus berulang-ulang selama tanaman itu masih ada di sana atau pengendalian masih dilakukan ya, pengendalian atau suhu dan kelembapan yang optimum masih diperlukan. Kemudian ini adalah diagram blok untuk pengendalian suhu ya. Sama seperti tadi prinsipnya, cuma ini dalam notasi pengendalian, notasi ilmu kontrol. Jadi kita berikan set point, kemudian set point itu akan dibandingkan dengan pengukuran yang sebenarnya, sensor suhu kalau di sini, nilai aktual suhu. Kemudian selisihnya itu menjadi nilai error. Kalau ada penyimpangan dari set point itu dinamakan error. Nah, error ini akan menggerakkan controller atau memberikan informasi pada kontrol untuk mengambil keputusan atau decision. Apa yang harus dilakukan? Kalau suhunya terlalu rendah, mungkin atau terlalu tinggi, mungkin nyalakan AC atau kipas. Atau suhunya terlalu rendah, mungkin nyalakan heater. Nah, ketika aktuator itu diaktifkan, maka akan diukur lagi oleh sensor suhu dan akan dijadikan feedback yang terus-menerus kepada komparator di sini. Ini ada komparator. Sehingga dia terus-menerus dievaluasi kondisinya, apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan atau belum. Jadi set point-nya itu adalah nilai optimum bagi tanaman. Sama halnya dengan kelembapan. Kelembapan itu berarti sensor yang digunakan adalah sensor kelembapan. Kemudian ada komparator di sini, kita berikan set point, nilai optimum bagi tanaman berapa. Kemudian
dibandingkan dengan nilai yang terbaca oleh sensor. Kemudian akan menjadi sinyal error itu akan menjadi dasar bagi controller untuk mengambil keputusan apakah dia akan menyalakan aktuator atau mengaktifkan aktuator, yaitu humidifier. Jika kelembapan terlalu rendah, mungkin dia akan mengaktifkan humidifier. Jika kelembapan terlalu tinggi, nah bagaimana cara menarik kelembapan? Bisa jadi kita menurunkan kelembapan, bisa jadi kita keluarkan udaranya keluar sehingga udara lembab yang banyak di dalam ruang greenhouse itu menjadi keluar ya, digantikan dengan udara yang lebih kering. Atau kita gunakan suhu yang rendah. Suhu yang rendah diharapkan akan menjadikan uap air yang ada di udara tersebut terkondensasi sehingga mengurangi kelembapan. Kalau terkondensasi terembun, uap air itu menjadi air dan kelembapan di udaranya berkurang. Jadi ini juga notasi diagram log pengendalian kelembapan dengan notasi diagram log sistem kontrol ya. Nah, sekarang ini contoh rangkaian pengendali kelembapan ya. Di sini pengendali suhu dan kelembapan. Ini ada sensor suhu dan kelembapan. Ini menggunakan microcontroller Arduino. Barangkali sebagian dari kalian sudah akrab dengan microcontroller ini. Mungkin bisa dijadikan pernah praktek juga atau pernah membuat karya ilmiah atau karya PKM dan sebagainya. Nah, ini adalah controllernya itu diprogram di sini. Jadi kita masukkan program yang akan memasukkan atau mengenali bacaan sensor ini, kemudian membandingkan dengan set point, kemudian menggerakkan ini relay. Relay ini aktuator atau pengaktif atau saklar otomatis ini bekerja dengan perintah dari output yang diberikan oleh microcontroller ini, dari program ini. Dari program akan memberikan output apakah relay ini nyala atau mati. Misalkan relay pertama diisi oleh heater atau kipas untuk menurunkan suhu atau menaikkan suhu. Kemudian relay kedua diisi oleh humidifier untuk meningkatkan kelembapan. Nah, ini akan dijalankan oleh sistem kontrol ini. Sementara ini ada sistem display untuk menampilkan berapa nilai kelembapan atau suhu yang sekarang ada dari sensor, yang diambil dari sensor. Gitu. Satu lagi contoh ini mungkin bisa diakses ya, saya berikan linknya di L-Biru di sini. Nah, ini contoh yang kurang lebih sama, tapi ini sensornya sudah disebutkan tipenya, yaitu di HT11. Barangkali kalau kalian cari di Tokopedia itu banyak. Di HT11 harganya mungkin murah, tidak sampai 100.000, mungkin tidak sampai 50.000 mungkin ya. Di HT11 itu sensor yang bisa mengukur suhu dan kelembapan. Nah, sensor ini untuk bekerja, dia memerlukan program atau library yang nanti kita tuliskan di kode program kita, kode program yang kita gunakan untuk memprogram microcontroller ini. Nah, kalau kita lihat di sini, sensor ini masuk kepada, ini nilai bacaan sensor, ini 5 volt ini adalah tegangan yang diberikan kepada sensor agar dia aktif, kemudian ini ground, ini data ini adalah nilai yang dimasukkan ke dalam microcontroller ya, berapa bacaan suhu dan kelembapan yang diberikan oleh sensor ini. Nah, ini adalah set ini adalah kita set point-nya di sini ya. Nanti akan tertampak di display berapa kita set point. Ini up itu menambahkan nilai. Misalkan set point-nya kita 26. Nah, kita dari 26 kita tambahkan itu, kita naikkan dengan mengklik ini up di 278 di display-nya nanti terlihat. Down juga menurunkan ya. Untuk suhu dan kelembapan juga seperti itu ya. Jadi ini set ini bisa untuk suhu dan kelembapan. Nah, dia dikonekkan ke dalam pin-pin yang ini ya, pin yang ada di microcontroller Arduino ini. Nah, kemudian di sini kita program, dalam Arduino, microcontroller Arduino kita program, kemudian program ini nanti akan mengaktifkan relay-relay ya. Di sini ada relay, kalau di sini ada relay kelembapan, relay humidifier untuk menambahkan kelembapan, kemudian juga ada juga relay, harusnya kalau yang diprogram itu bulb ya, bulb itu mungkin lampu pemanas ya, tapi di sini tulisnya fan cooler ya. Nanti kita lihat programnya coba ya. Nah, di awal program ini, dia ada include ini library-library yang diperlukan ya. Ini untuk library LCD, kemudian ada untuk library untuk motor servo, dan ini library untuk sensor di HT tadi ini ya, sensor suhu dan kelembapan. Sensor suhu dan kelembapan. Nah, ini adalah kita memberikan konstanta-konstanta yang berupa integer pada variabel-variabel ini ya. Variabel-variabel ini misalkan oke diambil dari A1 tadi ya. A1 ini set untuk oke, kemudian up itu A2, down A3. A2 itu di sini up dan A3 itu A. Jadi pin-pin itu kita set untuk up and down, untuk menaikkan atau menurunkan. Kemudian
konstanta, kemudian juga kita berikan set point. Nah, di sini diistilahkan set point itu threshold ya. Jadi threshold itu 25 yang harus dicapai. Kalau lebih bagaimana, kalau kurang bagaimana, itu nanti akan mengaktifkan alat-alat ya. Kemudian juga ini untuk temperatur, suhu, thresholdnya digit T threshold dan H threshold itu untuk kelembapan, kelembapan. Set point untuk kelembapan. Nah, ini sebelum alatnya dijalankan, dia akan melakukan setup dulu. Jadi ada fungsi yang disebut dengan void setup. Ini setting-setting pin mode-nya, pinnya berapa, oke itu input, up input, kemudian down, and kemudian oke up and down itu sebagai input yang kita berikan di alat ini ya, oke up and down. Kemudian sebagai output itu adalah bulb, jadi bulb tadi misalkan lampu pemanas, lampu bohlam itu yang panas ya, atau VAP. VAP itu adalah alat evaporator yang masuk ke pin A4 dan A5 di sini ya. Kalau kita lihatnya A4 itu dari sini ya, A4 analog out, analog ya, pin analog ya. Kemudian ini ada A5 ya, A5. A4 dan A5. Oke. Kemudian kalau disebutkan digital write itu output digital low. Low itu berarti dia memberikan nilai 0. Nilai 0 itu dimatikan ya, 0 volt gitu ya. Tapi kalau diberikan ini pada saat awal di setupnya semuanya dimatikan dulu. Lampu bohlam dimatikan, humidifier dimatikan low. Kemudian untuk OK, up and down itu diberikan logika 1 high ya. Tapi kalau dia dinyalakan nanti bukan low tapi high, voltase maksimum ya. Kemudian nanti LCD akan mencetak digital, kemudian LCD mencetak inkubator. Ini secara singkat saja ya, tampilan LCD. Nah, kemudian masuk setelah void setup, di setup ini void loop. Void loop ini akan dijalankan terus-menerus selama program itu atau microcontroller itu dinyalakan. Jadi, misalkan di sini kalau set sama dengan 0, berarti kita bisa mulai memasukkan input set point ya. Jadi kalau setnya 0, kita bisa masukkan. Setelah kita masukkan, nanti set dirubah nilainya menjadi 1. Ketika nilainya menjadi 1, kita tidak bisa lagi menginput set point, tapi dia akan menjalankan logika program berikutnya ya. Nah, ini nggak kelihatan sini ya. Nah, ini LCD itu tampilan dari display-nya akan memberikan tampilan temperatur berapa, kemudian menampilkan bacaan dari sensor, temperaturnya sekian gitu, dibaca dari sensor. Kemudian kelembapan, dia akan menampilkan tulisan kelembapan, kemudian nilainya akan diambil dari DHT humidity sensor. Nah, logika programnya ini ada di sini. Kalau temperatur yang diukur dari sensor itu lebih besar daripada threshold set point. Jadi kalau kita tadi lihat aktuatornya adalah bohlam pemanas, maka kalau dia panas, kalau suhunya lebih panas daripada set point, maka dia tidak akan menyalakan lampu pemanas ya, bohlam pemanas. Jadi set digital rate-nya bulb low. Jadi di set sebagai low. Low itu 0, dimatikan, logika 0. Kemudian juga kelembapan, jika kelembapannya lebih besar daripada kelembapan yang diinginkan, set point-nya, maka kelembapan itu atau vaporizer atau humidifier di set low atau mati ya. Kemudian juga apabila dia lebih kecil suhunya lebih kecil daripada suhu set point yang diinginkan, maka dia posisinya bulbnya high, jadi bohlam pemanasnya dinyalakan. Karena dia lebih dingin, jadi harus dinyalakan pemanas biar lebih hangat udara dalam greenhouse tersebut. Kemudian jika kelembapannya kurang dari set point, jadi lebih kering udaranya, maka kita harus menyalakan humidifier atau vaporizer. Di sini ada di set high ya, di set high logikanya. Jadi sehingga dia akan, kalau high itu berarti relay sini akan aktif dengan vaporizer, relay di set high ya, dari set pointnya high, kemudian dia akan aktif, dia akan menyalakan humidifier atau vaporizer. Nah, ini contoh pemrograman bagi sistem pengatur suhu dan kelembapan. Ini ya contoh yang mungkin bisa kalian buat sendiri ya, di internet banyak contohnya, di link yang saya letakkan ini di internet banyak. Kemudian peralatannya juga set sensor Arduino di HT itu mungkin di Tokopedia atau di marketplace lain juga banyak tersedia. Kalau misalkan ada modal sedikit ya bisa
dicoba-coba. Kemudian programming, contoh programnya banyak, bisa diambil di internet gitu ya. Untuk mencoba-coba divariasikan juga bisa. Nah, selain itu, dari controller yang kita bisa buat sendiri, kita juga bisa melihat ada produk-produk yang sudah beredar di pasar ya. Misalkan contohnya ini ya, temperature controller intelligent digital humidity controller ya, harganya 300.000. Jadi dia hanya menyediakan controllernya saja, sama sensor ya, ini sensor, sepertinya sensor suhu dan kelembapan. Kemudian kita masukkan set point-nya di sini. Ini sama prinsipnya seperti alat yang tadi, yang microcontroller Arduino tadi. Kemudian ini dinaikkan atau diturunkan, naikkan atau diturunkan. Kemudian nanti akan disambungkan ke dalam atau kepada alat yang kita ingin, alat aktuatornya, misalkan bohlam atau tadi vaporizer. Nah ini dalamannya kita nggak tahu ya, tapi kalau Anda bisa merangkai alat ini tadi, kemudian Anda bikin casing yang bagus dengan apa namanya 3D printing ya, buat case yang bagus, mungkin Anda juga bisa jualan alat ini di Tokopedia gitu ya. Karena ini tidak sulit-sulit amat ya, tidak sulit-sulit amat membuat hal seperti ini. Jadi speknya, kalau kita lihat speknya di sini ya, speknya input voltage berarti kan dia dicolokkan ke listrik. Nah kalau colok ke listrik arus AC, kalian harus bikin adaptor untuk menerima atau memberikan voltase DC ya, voltase DC ke Arduino, karena Arduino itu bekerja dengan voltase DC ya, bukan voltase listrik rumahan. Kalau speknya ini berarti tegangan AC, kemudian DC 24 volt keluarannya, kemudian temperatur range measuring-nya, temperatur yang diukur itu antara minus 20 sampai 80 derajat, itu bisa. Tapi kalau di luar range ini mungkin dia tidak akurat. Kemudian dia mengukur RH antara 0 sampai 0% sampai 100% ya. Kemudian akurasi pengukuran untuk suhu kurang lebih 1 derajat, akurasi pengukuran untuk RH 0,1 derajat, dan seterusnya ya. Oke, kemudian ada lagi satu produk lain, saya akan contohkan di sini, kurang lebih sama ini, tapi ini hanya untuk temperatur ya. Temperatur kita bisa set point di sini, berikan set point di sini, ini colokan ke listrik. Di dalam ini sudah ada adaptor built-in. Kemudian di sini ada aktuatornya dihubungkan dengan colokan listrik ya. Colokan listrik itu kalau kita colokkan alat kita, misalkan humidifier, colok di sini ya. Nanti kalau dia memberikan logika 1 atau menyalakan alat, dia akan ada listrik di colokan ini sehingga humidifier-nya bisa nyala. Atau kalau suhu mungkin kipas biar supaya dia udara panasnya keluar, exhaust fan gitu ya. Nah, itu kira-kira itu yang tersedia di pasaran. Jadi kalian, ini sensor suhunya ini ada metal kecil ini. Ini kemungkinan LM35 ya. Kalau kalian cari di internet, LM35 itu bentuknya kecil, itu sensor suhu yang diberikan rangkaian sehingga bisa dimasukkan ke dalam microcontroller untuk dibaca ya. Nah, di dalam ini mungkin ada microcontroller, mungkin jenisnya beda dengan Arduino, mungkin lebih kecil lagi, tapi dia kurang lebih cara kerjanya sama seperti yang kita tampilkan sebelumnya. Jadi kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pengaturan suhu dan kelembapan ya. Jadi kenapa dia sangat penting, karena ya, nah kemudian juga kita harus pertimbangkan biaya juga. Kita pertimbangkan biaya karena kalau misalkan ruang greenhouse-nya besar ya, kita tidak mungkin memberikan AC untuk pendinginan ya, karena AC itu, kompresor itu wattnya akan besar ya. Jadi yang kita lakukan adalah membuat exhaust fan sebagai ganti atau sebagai tambahan dari ventilasi. Kalau ventilasi kan memang untuk mendinginkan ya, agar ada pertukaran udara. Tapi dengan adanya exhaust fan itu bisa dipercepat lagi pertukaran udaranya. Jadi memberikan exhaust fan. Atau tadi yang disarankan juga menggunakan evaporative cooling. Jadi sambil kita memberikan kabut atau memberikan kelembapan pada greenhouse, butir-butir air atau uap air itu, atau butir-butir air yang dikabutkan itu akan menyerap energi panas dari udara sekitarnya sehingga akan menurunkan suhu. Nah, ini contoh performansi pengendalian suhu ya. Jadi kalau kita berikan set point 26, ini contoh ya. Nah, sementara suhu dalam greenhouse itu sangat fluktuatif atau mungkin relatif tinggi, maka pengendalian itu akan memaksa suhu aktual itu mendekati set point ini. Suatu saat dia mungkin naik lagi, diaktifkan lagi, misalkan suhu didinginkan dengan kipas ya, exhaust fan ya, dengan kipas keluaran. Jadi begitu suhunya naik lagi, exhaust fan diaktifkan lagi sehingga dia
suhu di ruangan greenhouse itu turun lagi. Kemudian berhenti ya karena sudah sama dengan set point yang diinginkan. Tapi karena dia berhenti exhaust fan-nya, dia suhunya naik lagi karena masih radiasinya masih datang terus. Nah, ketika naik lagi, exhaust fan dipaksa lagi karena ini karena naiknya agak tinggi, jadi turunnya agak lama ya exhaust fan. Terus seperti itu ya. Jadi performansi sistem kontrol atau performansi itu bisa dilihat dari berapa errornya. Ini yang dikatakan error itu antara selisih antara aktual dan set point yang ini. Set yang ini. Jadi error ini bisa berganti-ganti kan. Nah, error ini yang nanti akan membuat controller itu memutuskan apakah exhaust fan-nya dinyalakannya lama atau sebentar atau dinyalakan atau dimatikan seperti itu. Nah, ini mungkin ada putus data ya, mati lampu dan sebagainya. Ini data penelitian yang sebenarnya ya pada plant factory tapi bukan greenhouse. Kalau greenhouse itu sangat terlalu besar ya. Nah, seperti itu terus. Jadi dia pokoknya ketika dia akan menyimpang itu ditarik kembali dengan mengaktifkan aktuator. Kalau dalam hal ini adalah exhaust ya, exhaust fan atau kipas keluaran yang akan mendinginkan udara atau mengeluarkan udara panas dari dalam greenhouse ke luar dan seterusnya. Jadi dia pokoknya jangan sampai menyimpang ya, seperti kita hidup ya, jangan sampai menyimpang dari kebenaran gitu ya. Setiap kita menyimpang ada yang menasehati itu, seperti kontrolnya, prinsipnya, filosofinya ya, kira-kira begitu. Kemudian performansi kelembapan ya, kelembapan ini karena pengukuran sensornya sangat sangat rapat ya, artinya dia mungkin beberapa detik sekali sensornya mengukur kelembapan. Dia seperti ada band di sini, tapi ya kira-kira fluktuasinya di sini ya. Jadi kelembapan ini tidak tercapai seperti yang di set point ya, tapi dia akan berada sedikit di atas set point ini. Nah ini kalau ini error ya, kalau yang ada kelembapan turun sampai 35% tidak mungkin ini error. Error pengukuran mungkin atau perubahan tegangan di listrik dan lain sebagainya sehingga menyebabkan pengukurannya menjadi error. Nah kalau kasusnya begini, jadi nilai kelembapan yang sebenarnya itu hampir tidak di sekitar set point, tapi selalu di atas set point, bandnya di atas set point ini, maka yang harus kita lakukan adalah, ini kan kelembapannya kurang turun. Kalau kurang turun, maka kita dengan prinsip psikometrik ya, psikometrik itu jika suhu kita turunkan, nah suhu dan kelembapan itu sangat berkaitan. Kalau suhu kita turunkan, berarti kita menginginkan adanya kondensasi di ruang greenhouse tersebut, sehingga kelembapannya bisa dikurangi. Atau mungkin kalau metode fisik ya itu ya psikometrik ya dengan suhu dan kelembapan. Kalau metode kimia mungkin kita memberikan absorben uap air untuk menyerap kelembapan yang ada. Atau exhaust fan juga kita bisa gunakan ketika kita ingin mengeluarkan udara yang lembab atau kita asumsikan udara yang ada di luar itu lebih kering daripada di dalam. Kalau kita berikan exhaust fan maka udara lembabnya akan keluar kemudian diganti dengan udara yang dari luar itu yang lebih kering sehingga kelembabannya lebih turun lagi. Jadi kalau ada kondisi begini kita harus memperhatikan aktuatornya harus ditingkatkan dayanya, mungkin exhaust ini ditingkatkan dayanya atau suhu pendinginannya lebih direndahkan suhunya sehingga dia terjadi kondensasi. Jadi kira-kira begitu untuk pengendalian suhu dan kelembapan di dalam ruang greenhouse. Ya. Terima kasih.